Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi di materi kedua Penjas, yaitu materi volleyball. Sebelum kita memulai, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, kita lanjutkan materi. Untuk materi volleyball ini adalah submateri kita bahas. Yang pertama adalah formasi permainan bola voli. Ya, ini formasi merupakan bagian penting dari suatu sistem permainan, ya. Ini sangat penting formasi ya. Jadi sebelum permainan itu harus mengatur dulu formasi itu dilakukan oleh pelatih untuk menentukan model permainan, apakah mau nyerang, apakah mau bertahan, siapa yang smash, siapa yang bertahan, semuanya diatur dalam formasi ya. Pengertian formasi di sini sudah jelas ada sama dengan pengertian di formasi di sepak bola ya, tinggal dibaca. Terus hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam membentuk formasi adalah menggabungkan sifat perorangan dari tiap pemain untuk membentuk tim yang solid dan mengembangkan formasi yang baik. Jadi permainan ini memang dibutuhkan kemampuan perorangan, tetapi namanya permainan kelompok harus dituntut kerjasama yang baik di antara tim itu ya, atau kelompok itu ya. Terus selanjutnya ini kita bicara masalah komposisi pemain. Komposisi pemain ini adalah maksud adalah pengaturan pemain, pemilihan pemain. Pemain seperti apa yang dibutuhkan dalam suatu tim, itu namanya komposisi pemainnya. Terus beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun dan membentuk tim volleyball. Di sini ada 3 hal ya. Yang pertama, hal-hal yang harus diperhatikan adalah keenam pemain inti harus mampu bermain secara efektif, baik di depan maupun di belakang. Tuh, jadi pemain itu jangan hanya bisa passing aja, tapi nggak bisa smash. Jangan hanya bisa smash saja, tapi nggak bisa passingnya. Jadi harus bisa. Pada posisi depan dia harus bisa smash, posisi belakang dia harus bisa bertahan atau bagi bola ya. Terus yang berikutnya adalah susunan pemain sebaiknya mempunyai keseimbangan dalam kemampuan menyerang dan bertahan. Sama ya seperti itu, bisa nyerang, bisa bertahan. Terus yang ketiga, mencari pemain-pemain muda yang bersemangat tinggi untuk memperkuat tim. Otomatis kalau pemain muda semangatnya tinggi, pasti tenaganya kuat ya. Kalau pemain tua otomatis sudah lemah, gerakannya lambat, tenaganya pasti cepat drop ya. Selanjutnya ada beberapa tipe pemain yang dibutuhkan dalam menyusun tim volleyball. Yang pertama, tipe pemain tinggi. Ini sebagai spesialis smash dan block atau smasher atau blocker ya. Bedakan ininya, kalau smash itu adalah memukul bola keras tindis ke bawah. Kalau smasher itu adalah orang yang memukul. Kalau block itu adalah membendung bola. Kalau blocker itu adalah orang yang melakukan blok. Itu bedanya ya. Kalau tipe pemain yang tinggi ini biasanya dapat melakukan banyak hal sebagai pemain depan, ya. Tetapi dia kurang lincah di belakang. Sebagai given dia kurang lincah. Given itu berarti pemain bertahannya. Kalau di depan untuk smash, block, smash model apapun otomatis dia bisa karena posturnya tinggi ya. Biasa orang tinggi itu gerakannya lambat ya. Yang kedua, tipe pemain yang sedikit lebih pendek. Ya, ini pemain pendek, tapi pemain ini harus bisa dua hal. Yang pertama sebagai toser, yang kedua sebagai pemain bertahan. Itu kalau pemain pendek ya, itu biasanya dipakai. Kalau pendek, lincah toser sebagai toser atau pengumpan. Kalau dia lincah di belakang, lincah tahan bola, biasanya dia dipasang sebagai libero ya. Libero itu adalah pemain yang bisa bebas keluar masuk ya, dan pakaiannya beda dengan pemain lain, itu namanya libero. Dan posisinya hanya di belakang sebagai pemain bertahan. Terus yang ketiga adalah tipe pemain yang mampu di dekat net. Ia dapat melakukan smash dan block serta dapat menjadi pemain bertahan atau pengumpan. Jadi ini pemain serba bisa ya, atau disebut dengan
all-round player ya, atau universal, pemain serba bisa. Nanti untuk lebih jelas pemain universal ini Bapak Guru akan terangkan di gambar nanti ya. Selanjutnya ini secara umum ada 3 macam formasi yang dipakai dalam pertandingan volleyball. Yang pertama adalah formasi 4-2 yang berarti 4 smash dan 2 set up. Yang kedua formasi 4-1. 4-1-1, 4 smash, 1 set up dan 1 universal. Dan formasi 5-1 berarti 5 smash, 1 set up ya. Untuk lebih jelas lihat di gambar ya. Nah, ini formasi dasar ya. Cara berdiri dasar ya. Ya, jadi perhitungan formasi dimulai dari posisi servis ya. Di servis posisi 1, ke depan, dorong ke depan posisi 2, geser ke kiri posisi 3, ke kiri lagi posisi 4, ke belakang posisi 5, terus ke tengah posisi 6. Itu nama posisi ya. Nanti kalau sudah tahu ini jangan sebut lagi pembagian posisi nanti. Siapa posisi bagi bola, siapa posisi umpan. Bukan itu dalam volleyball ya. Tapi penyebutannya siapa posisi 1, siapa posisi 2, seperti posisi yang anak-anak lihat di gambar ini. Selanjutnya ini formasi tadi. Ada 3 formasi tadi ya. Ini pertama formasi 2-4. Berarti 2 smash, 4 2 toser, 4 smash ya. Berarti SU1, SU2 ini adalah toser, pengumpannya dari berdiri seperti ini ya. Ya, nanti kalau toser pertama keluar, otomatis toser kedua masuk. Jadi dia cross, bergantian, tidak posisinya sama depan, tidak sama di belakang ya. Kalau dia diatur seperti ini, otomatis dia tidak sama berdirinya nanti ya. Ya, terus selanjutnya adalah ini formasi 4-1-1. Ini 4 smash, 1 set up, 1 pemain universal tadi ya, pemain serba bisa. Saat dibutuhkan jadi toser, dia bisa jadi toser. Saat dibutuhkan jadi smash, bisa smash. Saat dibutuhkan sebagai pemain belakang, bisa. Dia serba bisa ya. Nah, kapan dia berfungsi sebagai toser? Apabila pengumpan pertama ini adalah jauh dari posisi tengah di sini, otomatis dia harus gantikan. Atau posisi toser ini menerima bola, otomatis pemain universal ini adalah yang menggantikan dia sebagai toser. Terus yang berikutnya ada posisi formasi 5-1 yang berarti 5 orang sebagai spike atau smash dan 1 orang sebagai set up. Ya. Terus selanjutnya. Ini posisi menerima servis ya. Ya. Ini posisi 1 2 4 6 5 ini posisi penerima servis, sedangkan posisi 3 ini adalah toser. Ya, atau pengumpannya ini posisinya kalau orang servis ya. Posisi 6 ini bisa juga ditarik ke belakang ya. Nah, selanjutnya ini formasi menyerang seperti ini ya. Lihat, 3 ini adalah toser, 4 spike atau penyemes, 2 spike. 1, 5, 6 ini adalah pemain belakang yang bagi bola. Kapan kita sebagai penyerang disebut sebagai pemain penyerang? Pada saat kita menguasai bola sepenuhnya, itu adalah dikatakan sebagai penyerang. Selanjutnya adalah ini posisi bertahan. Formasi bertahannya. Nah, di sini contoh di sini adalah pemain 2 dan 3 ini adalah membendung untuk lagi blok bola. Terus pemain 1, 5, 4 ini adalah pemain yang bertahan di belakang. Sedangkan posisi 6 ini didorong ke depan ini dia sebagai cover namanya ya. Pemain yang mengambil bola sisa. Misalnya bola ditipu di belakang blok atau bola pantul dari blok, pasti ini pemain yang tugas mengambil. Ini sebagai cover namanya ya. Terus selanjutnya adalah teknik dasar passing dan service. Ada 2 macam passing dalam bola voli, yaitu passing bawah dan passing atas. Dan ada 4 macam servis, yaitu servis bawah, servis mengambang. Kalau servis mengambang ini adalah bola servis atas, tetapi dipukul rata, posisi jalannya bola itu mengambang. Dia ya, bisa atas bawah, bisa kiri kanan, gak tentu arah
jalan bolanya sehingga si penerima bola akan sulit mengambil ya. Terus servis mengait. Kalau servis mengait ini seperti orang melempar. Posisi tangan dimulai dari bawah samping, ditarik ke atas lalu pukul bolanya. Terus yang kelima ini jump service, berarti servis lompat. Lompat tinggi-tinggi, angkat bola, pukul seperti orang smash, itu jump service ya. Selanjutnya ini contoh. Ini contoh servis bawah yang paling atas. Yang kedua ini servis mengambang. Ketiga servis mengait atau seperti orang melempar. Yang ini jump service, servis melompat. Nah, selanjutnya cara melakukan passing ya. Ini contoh ini adalah passing bawah. Lihat posisi tangan, lihat posisi kaki dan bagian tangan, perkenan bola bagian tangan di mananya harus lihat dengan baik ya. Nah, ini adalah cara melakukan passing atas. Bola diangkat dengan jari di atas dahi atau di atas kepala mengangkat bolanya ya. Kalau di bawah, lewat di bawah muka, dia itu salah passingnya ya. Nah, kaitan dengan passing ini, gimana tekniknya, gimana gerakannya, sudah Pak Guru ajarkan waktu di semester 1. Tapi di sini yang Pak Guru praktekkan di sini adalah drill passing dan drill service. Berarti service berulang-ulang dan passing berulang-ulang itu yang dipraktekkan. Mudah-mudahan anak-anak bisa lakukan sendiri di rumah ya. Ini passing bawah terus berulang-ulang. Bisa ke atas, bisa pantulkan ke tembok, bisa berdua. Itu namanya drill ya. Drill passing dan drill smash. Nah, itu aja materinya ya. Maaf, terangkan Pak Guru agak cepat karena waktu ya. Karena waktu merekam ini hanya 15 menit. Jadi Pak Guru harus cepat-cepat dan nggak bisa terangkan banyak. Ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang Pak Guru sampaikan bisa anak-anak terima dan bisa dicermati dengan baik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.